Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Injil suci menurut Yohanes bab 11 ayat 19 sampai ayat 27. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit, pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang bapak bercerita tentang pengalaman rohaninya. Pada waktu itu, istrinya akan melahirkan anak pertama. Ternyata, posisi anak itu sungsang. Air ketuban sudah pecah, dan dokter mengatakan anak dalam rahim sudah panik. Kondisi ibunya pun sudah lemas. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Selama operasi berlangsung, bapak tersebut tidak pergi kemana-mana, kecuali ke sebuah ruangan kosong. Di sanalah ia menumpahkan segala kesulitan, ketakutan, dan kebingungannya. Dia mendatangi Yesus. Dia mengandalkan Yesus. Memang dokter yang membantu operasi istrinya, tapi bapak itu percaya penuh walaupun dokter berpengalaman, namun Tuhanlah yang menentukan segalanya. Dari ceritanya tersebut jelas bahwa bapak itu adalah orang yang beriman, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa hidupnya. Beranjak dari curhatan bapak tersebut di atas,
Berapa sering kita mendatangi Yesus dalam segala peristiwa hidup kita? Ketika kita mengalami masalah atau kesulitan, apakah kita mendatangi Yesus atau menyalahkan orang lain? Mengandalkan diri sendiri dan orang yang lebih berkuasa? Injil pada hari ini mengajak kita untuk belajar melalui pengalaman Marta. Selalu mencari Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan utama. Kematian Lazarus saudaranya tidak membuat Marta menjadi gelap iman dalam kekecewaan, kesedihan, atau tenggelam dalam keramaian orang-orang yang datang menghibur. Justru melalui kematian Lazaruslah iman Marta sungguh-sungguh diuji. Bagaimana ia menaruh kepercayaan yang total pada Allah. Apapun yang dialaminya, bahkan ketika ia merasa putus asa. Bersama dengan Santa Marta, mari kita senantiasa mendatangi Tuhan Yesus dalam segala peristiwa suka duka hidup kita. Bahkan pada saat kita merasa sendiri dan jauh dari Tuhan Yesus, janganlah kita enggan mendatanginya. Tetap semangat, selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.